Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah praktikum pilot plan pada materi proses flow diagram dari falling film evaporator. Sebelum ke penjelasannya, perkenalkan dahulu, nama saya Setia Yuli Purwaningtyas dari kelas 3E D3 NIM 1931410117. Prodi D3 Teknik Kimia. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses flow diagram dari falling film evaporator. Nah, apa sih FFE itu? FFE adalah suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi dengan cara menguapkan pelarutnya. Cara kerja dari FFE sendiri yaitu umpan akan masuk ke dalam tangki. Kemudian dari tangki akan dipompa. Setelah dipompa ini, umpan akan masuk ke bagian atas kolom FFE atau kolom evaporator. Kemudian nanti juga ada steam atau fluida panas yang akan masuk pada bagian atas kolom FFE-nya. Nah, ini dinamakan flow current atau searah. Kemudian liquid akan dipisahkan antara larutan pekat dengan vapornya. Kemudian liquid akan masuk ke dalam flash tank dan akan masuk ke tangki produk. Sedangkan vapornya akan masuk ke kondensor dan dikondensasi. Lalu ditampung ke dalam tangki vapor, kemudian masuk ke tangki distilat. Nah, di sini ada beberapa alat atau komponen yang ada pada flow diagram FFE ini. Yang pertama, ada W1, heat exchanger, W2, evaporator, dan W3 yaitu kondensor. Dan ada dua pompa, P1 dan P2. P2 ini sebagai pompa air dan P1 ini sebagai pompa umpan. Dan juga ada tangki-tangkinya. Yang pertama T7 yaitu tangki umpan, T5 dan T6. T5 yaitu flash tank, T6 tangki vapor. Kemudian T1, T2 ini tangki produk, T3 dan T4 yaitu tangki distilat. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan alur dari umpannya terlebih dahulu. Jadi umpan nanti akan masuk ke dalam tangki dan ditampung di tangki ini T7 tangki umpan. Kemudian dari tangki umpan akan dipompa oleh P1 ini. Di sini ada temperatur indikator dan flow indikator. Jadi nanti akan diukur laju alir dan temperatur yang akan masuk ke tangki evaporator ini. Dan nanti umpan ini akan masuk pada bagian atas kolom evaporatornya. Selanjutnya dari evaporator dari evaporator ini akan masuk ke T5 atau flash tank. Dan nanti juga akan diukur oleh temperaturnya TI 11. Jadi nanti keluar dari flash tank ini akan diukur suhunya. Kemudian akan masuk ke tangki dari flash tank akan masuk ke tangki produk untuk liquid. Sedangkan untuk vapornya, vapor itu akan masuk ke kondensor atau W3 ini. Itu juga akan diukur temperaturnya. Nah, di kondensor ini akan diubah menjadi uap. Nanti akan ditampung ke T6. T6 ini tangki vapor. Selanjutnya akan masuk ke tangki distilat. Setelah ke tangki vapor ini ditampung di tangki distilat. Nah, sebelum masuk ke tangki distilat juga akan diukur temperatur indikatornya oleh TI 12. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur dari steam-nya. Yang pertama yang dilakukan yaitu pengondisian pada valve-valve-nya, di mana P1 ini dibuka,
V2-nya ditutup, V3-nya dibuka, V7 dan V8 ini ditutup, kemudian V10 dibuka, V6 ditutup, dan V5-nya ditutup. Nah, steam ini akan masuk ke katup steam utama dan V1. Dan V1 ini kemudian diukur tekanannya atau pressure indikatornya dan temperaturnya yang akan masuk ke beberapa alat selanjutnya. Kemudian akan dialirkan ke V3. Dari V1 akan dialirkan menuju ke V3. Dan di V3 ini juga akan diukur temperatur indikatornya. Kemudian steam akan masuk ke bagian atas tangki evaporatornya ini. Dari V3 akan masuk ke dalam tangki evaporator di bagian atas tangki evaporator ini. Nah, ini juga dinamakan co-current atau searah. Nah, di sini steam itu akan memanaskan liquid-liquid. Di evaporator ini, steam akan memanaskan liquid-liquid. Nanti sebagian akan lanjut ke flash tank dan kondensor. Dan sebagian akan jadi kondensor. Jadi, sebagian ada yang masuk ke sini, ke flash tank, ada yang masuk ke kondensor, dan sebagian lagi turun ke bawah ini menjadi kondensat. Nah, sebelum keluar dari evaporator ini, juga akan diukur temperaturnya. Lalu di kondensat ini akan diukur laju alir yang keluarnya itu berapa. Jadi, prosesnya secara keseluruhan itu, steam juga akan masuk ke bagian atas dari kolom evaporator. Nah, umpan akan masuk ke dalam tangki umpan di sini, ditampung di tangki umpan, lalu akan dipompa oleh P1 ini. Kemudian akan setelah dipompa, diukur suhu dan laju alirnya, masuk ke dalam tangki evaporator. Nah, di sini ada steam yang masuk juga dari sini. Nah, itu dinamakan co-current atau searah. Nah, di tangki evaporator ini, steam akan memanaskan liquid-liquid yang tadi masuk itu, bagian akan menjadi kondensat sini, kemudian sebagian akan masuk ke flash tank dan masuk ke kondensor. Nah, sebagian kan tadi dimasukkan ke dalam flash tank. Nah, di flash tank ini hanya beberapa liquid yang ditampung di tangki produk, dan di sini dijadikan sebagai produk. Untuk T2 ini, dari T2 ini akan masuk ke dalam tangki umpan. Dari sini T2 ini akan masuk lagi ke tangki umpan ini di T7. Sedangkan sebagiannya lagi liquid akan masuk ke kondensor. Bagiannya masuk ke kondensor. Nah, ini akan menjadi uap. Uap ini akan masuk ke tangki 6. Uap ini masuk ke tangki 6. Lalu ditampung di tangki distilat, masuk dari sini, T6 ini, dan ditampung di tangki distilat ini. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.